Halo teman-teman, balik lagi di PAG, Podcast Anak Gizi. Sebelumnya perkenalkan, saya Aura Widya sebagai host pada podcast kali ini. Oke, di sini kita sama Kak Lydia dan Kak Gita ya. Senang banget nih untuk kalian bisa hadir di podcast pada hari ini. Boleh kenalan dulu dong satu-satu dari Kak Gita dulu, boleh? Halo, kenalin nama aku Novan Gita Amelia dari tingkat 2 reguler 3. Oke, kalau Kak Lydia? Halo, kenalin aku Lydia Divika Penanda dari tingkat 2 reguler 1. Oke gitu. Kemarin kalian ikut lomba apa tuh yang kalian menangin? Kalau aku lomba MTQ di Alkindi yang ngadain UKM Alkindi di Bogor. Oke. Kalau Kak Lydia? Kalau aku kemarin ikut salah satu lomba esai di Poltekkes Kemenkes Palembang yang diadain sama jurusan gizi. Wih, keren banget ya. Kalau Kak Lydia kan kemarin juara 3 lomba esai ya? Itu waktu di UPM kamu lagi di mana tuh? Terus reaksi pertamanya gimana tuh pas waktu kamu diumumin? Waktu diumumin itu sebenarnya aku masih dapat tugas belajar dari kelompok. Jadi waktu itu aku izin pulang duluan dari tugas belajar, terus langsung nyiapin presentasi dan habis presentasi itu langsung diumumin. Waduh, epic banget berarti ya, ada tugas belajar terus kemudian presentasi. Kalau kita kemarin juara 1 MTQ ya? Iya. Luar biasa. Waktu tampil kemarin, kamu merasa gugup atau nervous gitu nggak sih? Atau justru malah enjoy banget? Namanya lomba dibilang gugup sih pasti gugup ya mas lombanya. Apalagi pas aku kebetulan dapat nomor 8. Sebelum aku pasti ada peserta lain lagi yang nggak tampil dan itu buat aku kayak aduh bisa nggak ya, karena lihat mereka pada bagus-bagus gitu, Ada rasa kurang pede gitu kali ya? ya tapi aku tetap ya udahlah coba aja jalanin, jadi aku maju gitu. Kalau Lydia kemarin temanya soal pilihan makanan bergizi untuk keluarga sehat. Nah itu ide utama yang kamu angkat dari esai itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya ide utama yang aku angkat dari esai yang aku buat adalah itu tentang stigma negatif yang bertebaran di masyarakat kita. Kalau misalnya tuh makanan bergizi itu harus yang mahal gitu, yang bisa dijangkau sama kalangan atas. Padahal tuh makanan bergizi itu tumbuh di sekitar kita. Contohnya itu ada daun kelor yang tinggi zat besi yang bisa mencegah anemia. Oh iya bener banget ya, tahu tempe juga kan itu sebenarnya harganya terjangkau ya kali gitu. Kalau kita ini untuk MTQ sendiri, kamu tuh bawain surat apa sih? Terus kenapa kamu pilih surat? Kebetulan kemarin aku bawain surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 3. Kenapa aku bawain surat itu? Karena pertama mungkin itu sering aku baca ya di rumah, kayak nggak untuk lomba aja, kayak di rumah habis sholat juga aku sering bacain itu. Jadi kayak aku yakin aku bisa bawain aja. Kamu udah sering baca ya, itu sering udah ngerti banget tuh ya. Kalau Lydia, nulis esai itu kan pasti butuh riset tuh. Gimana sih cara kamu nyari referensi dan tetap fokus nulis di tengah-tengah tugas kuliah yang emang lagi banyak-banyaknya nih? Jadi kalau untuk referensi aku tuh banyak baca jurnal dari Google Scholar, dan kalau untuk cara membagi waktu di tengah tugas-tugas kuliah yang menumpuk itu tuh aku biasanya tuh aku janji sama diri aku sendiri kalau sehari itu minimal 1 jam untuk ngerjain esai. Jadi kayak hari pertama itu aku riset referensinya dulu, hari kedua itu aku bikin rangkaiannya kayak untuk isi, pembuka sama penutup itu apa. Terus lalu habis itu aku bikin kayak hari pertama itu to-do listnya apa aja, terus hari ketiganya itu baru aku revisi lagi. Wih, berarti produktif banget ya kamu ya, keren loh. Balik lagi ke kita, latihan di luar itu kan pasti intens tuh ya. Gimana sih cara kamu bagi waktu antara kuliah dan juga latihan baca buku? Kalau untuk waktu tuh nggak memakan banyak waktu ya, karena pertama nggak ada waktu khususnya. Mungkin kalau di rumah ya sehabis sholat aja kayak ngalir aja gitu. Dan pas aku mau ikut lomba Alkindi kemarin, aku cukup ulang lagi aja sih, ulang lagi suratnya, terus besok baru aku bawain.
Kalau untuk Lydia, menurut kamu menulis esai itu kan cuma soal akademik atau ada dampak lain juga tuh yang kamu tulis? Kalau menurut aku nulis esai itu gak cuma soal akademik ya. Jadi nulis esai itu gimana cara kita menghadapin masalah yang sedang terjadi dan kita tuh nyiapin solusi dari masalah tersebut. Selain itu juga esai kita tuh bisa jadi bahasan yang bermanfaat juga. Gitu ya. Ada nggak sih momen selama lomba yang menurut kalian paling berkesan banget tuh? Misalnya saat tampil atau saat latihan atau bahkan deg-degan yang nunggu hasil? Mulai dari Lydia dulu deh. Kalau untuk momen yang berkesan saat lomba itu menurut aku saat presentasi ya. Jadi saat presentasi itu deg-degannya ada banget dan waktu dapat pertanyaan dan dinilai dari dosen dari dewan juri itu tuh benar-benar deg-degan banget sih. Tapi kamu bisa handle ya? Bisa. Kalau dari kita gimana? Kalau aku ada sih momen pas kemarin itu lomba kemarin, kontak aku nggak pas pengumuman nggak di tempat itu. Oh gitu. Iya, Aku gimana? Aku di rumah karena aku udah ngedown dulu gitu loh, kayak mungkin nggak menang gitu. Jadi aku pas aku tampil, sesudah aku tampil aku langsung pulang dan aku nggak ada kayak nanti balik lagi ya gitu, enggak, karena kan ada jeda waktu kan untuk habis tampil, terus untuk pengumuman itu ada jedanya. Jadi waktu itu aku buat untuk pulang dan aku kayaknya nggak usah balik lagi deh, kayaknya aku menang deh, jadi udah gitu kan. Kalau pulang ya? Iya. Tapi justru menang tapi. Iya, banyak banget sih Kayak saya. Setelah menang, siapa sih pertama kali yang kasih selamat atau dukungan yang paling besar dari kalian buat kalian? Kalau aku yang pertama kali mengucapkan selamat itu adalah teman aku namanya Tasya. Jadi kebetulan dia juga yang ngeliat aku presentasi pada malam hari itu. Terus lalu yang ngasih dukungan terbesar itu adalah kakak aku karena aku juga tahu info lomba dari kakak aku. Saya seperti banget ya. Kalau kita gimana? Kalau aku yang pertama kali yang kasih dukungan tuh ada temen aku sih. Nah, teman kelas namanya SD, dan kebetulan pas pengumuman itu ada dia. Jadi kayak wah ternyata ini apa menang gitu ya gitu. Habis itu dia sempat ucapin juga di Instagramnya. Terus dukungan terbesarku tuh ya yang pasti ada orang tua. Tapi itu orang tua nggak tahu sih kalau itu lomba. Oh, kenapa tuh? Karena aku nggak tahu. Jadi diam-diam ya? Iya, emang aku ikutnya diam-diam dan kasih tahunya pas menang aja. Iya. Berarti respon mereka kaget tuh. Iya, iya langsung dibuat SD tuh. Padahal dia diajarin. Untuk Lydia, teman-teman kamu tuh baca esai kamu nggak sih? Atau ada tanggapan lucu nih dari mereka semua? Jadi kalau teman-teman yang baca esai aku, ada beberapa teman yang aku kasih tahu esai aku. Tanggapan lucu mereka adalah ada beberapa yang bilang kayak ini lo nulis sampai jam berapa sih? Terus stres nggak sih nulisnya gitu. Terus ada beberapa yang bilang gila sih kutipan dari kata-kata dari tangga kampus lo jadi kutipan di SMK. Oh, ada ya jadi gitu ya? Oh, gitu. Oke, kalau untuk kita, keluarganya sih bangga banget ya. Ada yang nangis terharu nggak sih pas kamu diumumin juara itu? Enggak sih, mungkin rasa syukur dan bangga aja kalau nangis juga. Oke, ada tips dari kalian nggak buat teman-teman yang lain yang mau ikut lomba seperti kalian? Dari dia deh. Kalau tips dari aku sih yang pertama niat ya, karena kalau nggak niat itu agak susah, apalagi di tengah tugas-tugas yang numpuk dari dosen. Jadi kalau nggak niat itu agak susah gitu. Terus jangan pikir kalau kita lomba tuh bakal menang atau kalah. Yang terpenting adalah kita tuh udah keluar dari zona nyaman kita gitu. Kalau di kita gimana? Kalau dari aku jangan takut untuk coba aja sih, karena lebih nyesel untuk gak ikut daripada takut untuk gak menang. Jadi lebih baik kita mencoba ya. Iya. Untuk berubah. Setelah ini ada target lain nggak? Mungkin dari dia mau coba target lagi atau kita mau ikut MTQ lagi gitu? Kalau dari aku tentunya banyak ya target-target yang pengen aku sampai. Aku pengen banyak ikut lomba esai dari PTN pada di Indonesia. Kalau gitu gimana? Kalau aku pastinya kalau ada kesempatan pasti aku bakal ikut dan coba lagi. Dan aku nggak mau pikir menang atau enggaknya, yang penting aku coba dulu ya.
belakangan yang penting kita tahu tuh gimana ke depannya. Terakhir nih, satu kata yang bisa menggambarkan seluruh pengalaman lomba dari kalian. Itu apa dan kenapa? Satu kata dari aku adalah bertumbuh ya. Jadi kita tuh kalau lomba itu nggak cuman riset, submit, lalu pengumuman itu enggak. Jadi kita tuh yang penting kita tuh udah keluar dari zona nyaman kita dan bertumbuh dari hari kemarin gitu. Berarti harus bangkit ya, nggak stuck di situ aja. Kalau kita gimana? Kalau aku balik lagi sih, jangan takut untuk coba dan jangan takut untuk maju, upgrade diri, karena orang lain tuh nggak peduli prosesnya, kalian doang yang rasain. Jadi ya maju aja. Makasih buat Lydia dan kita yang udah nyempetin waktunya untuk hadir, untuk berbagi pengalaman seru dan juga cerita-cerita inspiratifnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.